Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Nur Aini dengan NIM 212410101088 dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya mengenai materi Select Multitable 1 yang ada pada modul 13. Yang pertama, ini langsung saja kita ke soal A, yaitu Select 2 Table. Tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, untuk bisa menampilkan itu, pertama kita select P product name. Jadi P product name itu untuk menampilkan nama produk. Jadi P ini tabel produk dan product name ini diambil dari kolom product name. Terus ini tampilkan harga diambil dari P tabel produk dan diambil dari kolom unit price. Terus untuk nama kategori barangnya diambil dari C, tabel kategori, lalu kolom kategori name. Selanjutnya, ini kita joinkan dua tabel antara tabel produk dengan tabel kategori. Jadi, untuk menjoinkan ini dengan from products P, join kategori C. Nah, untuk menjoinkan itu, kita ambil dari relasi yang ada, yaitu antara foreign key dan primary key yang terdapat dari kedua tabel tersebut. Jadi, diambil dari tabel yang berada di sisi one, yaitu ini kategori ID. Jadi on P kategori ID sama dengan C kategori ID. Lalu kita urutkan berdasarkan nama kategorinya. Jadi untuk bisa mengurutkan berdasarkan nama kategorinya, kita pakai order by C kategori name. C itu tabel kategori dan kategori name itu kolom nama kategorinya. Jadi diurutkan berdasarkan itu. Selanjutnya ini kita run. Nah, di sini ditampilkan produk name-nya, ada unit price-nya, lalu ada kategori name-nya. Nah, ini sudah diurutkan berdasarkan kategori name-nya dari beverage, dari huruf B, ini diurutkan dari yang terkecil, dari alfabet terkecil ke alfabet terbesar, hingga seafood, jadi S. Kita ke soal selanjutnya di sini, yaitu tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembeliannya itu terurut berdasarkan nama perusahaan. Untuk yang pertama, kita tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi yang pernah dilakukan, dan tanggal pembeliannya itu ditampilkan dengan select C company name. Jadi C itu dari tabel customer, terus ini company name, kolom company name-nya untuk menampilkan nama perusahaan, terus diambil dari tabel order, yaitu diambil order ID-nya, diambil dari tabel order lagi, O, order date-nya. Setelah itu kita joinkan kedua tabel ini, yaitu tabel antara tabel orders SO dan dijoinkan dengan tabel customers C. Nah, ini dijoinkan berdasarkan relasi antara keduanya, primary key dan foreign key yang terdapat pada kedua tabel tersebut, yaitu ini ada customer ID, kolom customer ID. Jadi on O customer ID sama dengan C customer ID. Lalu ini kita urutkan berdasarkan company name-nya dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Jadi dengan cara order by C company name. Jadi order by diambil dari tabel customer dan diurutkan berdasarkan company name-nya. Ini kita run. Nah, di sini ini sudah ditampilkan company name-nya, jadi diurutkan dari company name alfabet A sampai ke company name Wolski. Jadi alfabet B diurutkan, terus ini ditampilkan order ID-nya dan order date-nya yang diambil dari join antara tabel order dan tabel customer. Selanjutnya kita ke soal ketiga pada bagian A, yaitu tampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Pertama, tampilkan ID orders-nya dulu. Ini select O, order ID. Jadi O ini tabel order dan order ID ini kolomnya yang ingin ditampilkan. Terus tanggal order, O order date. Terus ID barang yang dibeli pada order tersebut itu diambil dari tabel order detail, jadi OD. Diambil kolom produk ID-nya.
Setelah itu kita joinkan kedua tabel tersebut. Ini from order details OD, join ke orders O. Lalu ini yang dijoinkan antara primary key dan foreign key yang terdapat pada kedua tabel tersebut, yaitu order ID. Jadi on OD order ID sama dengan O order ID. Ini kita run. Nah, di sini sudah ditampilkan, ini ada ID ordernya, ada order date-nya, dan ada product ID-nya. Berdasarkan join dari kedua tabel tersebut. Kita masuk ke bagian B, yaitu select lebih dari 2 tabel. Ke soal yang pertama pada bagian B, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Jadi ini untuk tampilkan ID order, ini kita select OD, order ID, ini diambil dari tabel order details, terus tanggal order ini diambil dari order, lalu kolom order date, terus ada nama barang diambil dari P, product name itu diambil dari tabel produk dan kolom product name, terus harga barang yang terjual dari P unit price yaitu tabel produk dan kolom unit price. Lalu kita joinkan pertama kita joinkan dulu antara tabel yang memiliki direct relationship, yaitu antara tabel orders dan tabel order detail. Jadi kita joinkan dengan from orders O, join order details OD. Setelah itu, ini yang relasi yang terjadi itu kan karena terdapat kolom order ID di antara kedua tabel sebagai foreign key dan primary key-nya. Jadi ini kita joinkan, untuk joinkan ke tabel produk, kita on O order ID sama dengan OD order ID, lalu joinkan ke tabel yang selanjutnya, yaitu tabel produk. Nah, untuk menjoinkan ke tabel produk, ini kita pakai primary key dan foreign key yang terdapat, yang berrelasi dengan tabel produknya. Jadi ini antara order detail dan produk, tabel produk. Jadi on OD product ID sama dengan P product ID. Nah, ini selanjutnya kita run. Nah, di sini ini sudah ditampilkan ID ordernya, ada tanggal ordernya, terus ada nama barang, product name-nya, lalu ada harga barang yang terjual. Ini diambil dari 3 tabel yang dijoinkan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kita ke soal yang selanjutnya, yaitu tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, untuk tampilkan nama lengkap ini, kita select first name, lalu menggunakan simbol penggabungan, terus last name as nama lengkap. Jadi, untuk gabungan 2 kolom tersebut dialiaskan menjadi kolom nama lengkap, terus T diambil dari tabel teritori. Sebentar. Terus ya, T diambil dari tabel territory description-nya, dijoinkan dengan from employees E, join employee territories ET. Lalu ini untuk menjoinkannya, kita ambil dari kolom yang di tiap tabelnya ada yang berrelationship secara langsung, yaitu employee ID. Jadi on E employee ID sama dengan ET employee ID, join territories T. Ini untuk join yang kedua. Yang join yang kedua ini diambil dari kolom yang terdapat pada employee territory dan yang terdapat pada teritorinya, yaitu. Jadi kita gunakan on ET territory ID sama dengan T territory ID. Seperti ini kita run. Nah, di sini jadi ada nama lengkapnya, gabungan dari first name dan last name as nama lengkap. Ini Nancy Dafolio, terus ada territory description-nya. Jadi tempat employee tersebut bertugas. Jadi ada di Wilton dan sebagainya.
Jadi ini join antara 3 tabel, yaitu tabel employee territory, dan teritorinya. Kita ke soal selanjutnya, yaitu di sini tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Yang pertama, kita tampilkan nama customer dengan select C company name. Jadi ini diambil dari tabel customer, company name-nya, lalu order ID-nya, O order ID, lalu tanggal order, O order date, terus nama shipper yang mengirimkan barangnya itu diambil dari O ship name. Jadi order, tabel order, dan kolom ship name. Terus kita joinkan antara tabel orders O dan customer C. Jadi from orders O join customer C. Yang dijoinkan itu yang berrelasi secara langsung, yang tiap kolomnya itu terdapat pada kedua tabel, yaitu ini ada customer ID. Jadi on C customer ID sama dengan O customer ID. Ini kita run. Nah, di sini itu sudah ditampilkan company name-nya, lalu ada order ID-nya, ada order date-nya, ada ship name-nya, antara join dari tabel order dan tabel customer. Kita ke soal selanjutnya, yaitu tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Jadi untuk tampilkan nama-nama suppliernya, kita select diambil dari tabel supplier, itu S, dan company name, terus C kategori name-nya. Kita joinkan dengan from suppliers S, join products P. Yang dijoinkan ini yaitu on S supplier ID sama dengan P supplier ID. Lalu join ke tabel yang ketiga, yaitu tabel kategori dengan join kategori C. On P kategori ID sama dengan C kategori ID. Selanjutnya ini kita run. Nah, di sini ada ditampilkan company name-nya dan ada kategori name-nya. Ini kategorinya beverage dan sebagainya. Jadi hasil join dari ketiga tabel tersebut, yaitu tabel supplier, tabel produk, dan tabel kategori. Selanjutnya kita masuk ke bagian C, yaitu select multi-table dengan syarat. Jadi soal pertama itu diminta untuk tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya itu di bawah $10. Pertama, tampilkan nama produk, harga, dan nama kategorinya itu kita select P product name, jadi dari tabel produk, kolom product name, P unit price, dan C kategori name. Lalu kita joinkan antara tabel produk dengan tabel kategori, dengan from products, P join kategori C, on P kategori ID sama dengan kategori ID, jadi yang berrelationship. Selanjutnya, syaratnya yaitu where C kategori name, customer kategori diambil dari tabel kategori, dan kolom kategori name-nya itu I like beverage. Jadi yang mengandung nama beverage and unit price-nya itu di bawah $10. Jadi kedua syarat tersebut harus dipenuhi, yaitu kategori name-nya beverage dan unit price-nya $10 dengan syarat where dan and. Ini kita run. Nah, jadi di sini yang ditampilkan itu ada dua, yang unit price-nya itu di bawah $10, jadi ini 4,5 dan 7,75, dan kategori yang memiliki kategori name beverage.
Selanjutnya, yaitu tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembeliannya itu terurut berdasarkan tanggal pembelian. Yang pertama, kita untuk tampilkan nama perusahaan customer asal USA dan order ID transaksi, kita select dulu C company name, jadi dari tabel customer, diambil dari kolom company name-nya, lalu dari tabel customer, diambil country-nya, dari tabel order, diambil order ID, dan dari tabel order, diambil order date-nya. Terus kita join-kan antara tabel order dengan tabel customer dengan from orders, O, join customer C, lalu ini yang berelasi yaitu kolom customer ID, jadi on order customer ID sama dengan customer ID. Lalu kita masuk ke syaratnya, yaitu where C atau customer country-nya itu I like USA, dan extract year from O order date sebelum tahun 1997. Jadi kita extract year-nya dari tabel order, yaitu kolom order date-nya yang sebelum tahun 1997. Jadi kita perlu extract year from agar yang dihitung itu tahunnya saja. Lalu selanjutnya dilakukan pengurutan dengan order by. Jadi karena diminta untuk urut berdasarkan tanggal pembelian, jadi diurutkan order date-nya, yaitu O diambil dari tabel order dan order date-nya yang diurutkan. Ini kita run. Nah, jadi ini ditampilkan company name-nya dan ada country-nya. Jadi semua country-nya ini dari USA dan order date-nya itu semuanya sebelum tahun 1997. Jadi ini tahun 1996 dan country-nya semuanya dari USA serta order date-nya itu sebelum tahun 1997. Selanjutnya kita ke soal selanjutnya, yaitu di sini diminta untuk tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya itu sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Yang pertama kita select dulu semua yang ingin ditampilkan, ini dengan select C dari tabel customer, company name-nya, lalu O order ID dari tabel order, order ID-nya, lalu O order date dari tabel order, tanggal ordernya, lalu dari tabel supplier S dan diambil dari company-nya. Setelah itu kita joinkan dua tabel pertama, yaitu tabel customer dengan tabel order, dengan from customer C, join orders O. Lalu ini kolom yang berrelasi yaitu customer ID, jadi on C customer ID sama dengan O customer ID. Kita joinkan ke tabel selanjutnya, itu tabel ship. Kita joinkan ke tabel shipper dengan join shipper. Lalu kolom yang relationship antara shipper dengan employee, on O ship via sama dengan S shipper ID, ini join dengan tabel employees I yang berelasi dengan tabel employee, on O employee ID sama dengan E employee ID. Lalu kita masuk ke syaratnya, yaitu where E ini employee, country-nya itu I like atau sama dengan ship country yang terdapat pada tabel order. Lalu kita ambil syarat selanjutnya, yaitu transaksinya itu dilakukan setelah tahun 1997. Jadi extract year from O order date. Jadi year from-nya itu diekstrak dari kolom order date yang dilakukan setelah tahun 1997. Ini kita run. Nah, di sini sudah ditampilkan company name-nya, order ID-nya, order date-nya. Jadi order date-nya dilakukan setelah tahun 1997.
Kita masuk ke soal selanjutnya. Jadi untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Jadi kita select dulu yang ingin ditampilkan, select P dari tabel produk, unit price-nya, lalu dari tabel supplier, company name-nya, dari tabel kategori, kategori name-nya, terus kita join-kan antara tabel produk dengan tabel supplier dengan from products P join suppliers S. Lalu ini kolom-kolom yang berelasi on P suppliers ID sama dengan S supplier ID, kita joinkan ke tabel kategori, joinkan ke tabel yang ketiga yaitu tabel kategori. Lalu on P kategori ID sama dengan C kategori ID, jadi ini kolom yang foreign key dan primary key antara tabel produk dan tabel custom kategori. Lalu kita masukkan syaratnya where P unit price, jadi unit price-nya itu antara 5-10 dolar. Di sini ditampilkan berdasarkan syarat yang diminta, jadi ada unit price, ada company name, dan ada kategori name-nya. Unit price-nya ini ditampilkan yang antara 5 hingga 10 dolar. Jadi tidak ada yang kurang dan tidak ada yang melebihi syarat tersebut. Lalu ditampilkan company name-nya dan kategori name-nya berdasarkan soal yang diminta. Nah, lalu kita masuk ke tabel selanjutnya yaitu D, self join dan outer join. Jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Jadi yang menjadi manajer ini ada pada tabel E2. E1 merupakan bawahan. Kita masuk ke soal selanjutnya. Di sini, tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 many. E2 one. Maaf. Nah, untuk tampilkan itu pertama tampilkan nama lengkap employee-nya dulu dengan select E2 first name, lalu simbol gabung E2 dengan E2 last name as pimpinan. Jadi karena E2 ini berada di sisi one, jadi E2 ini ditempatkan sebagai pimpinan. Lalu kita gabungkan antara first name dan last name-nya sebagai tabel pimpinan. Selanjutnya tampilkan kolom E1-nya yaitu pada sisi many ini sebagai bawahan. Jadi kita gabungkan antara first name dan last name-nya as kolom bawahan. Lalu kita join antara tabel employee 1 dan employee 2 dengan from employee E1 left outer join. In employee 2 ini menggunakan left outer join karena yang menjadi pimpinan itu berada di employee 2 E2 yaitu sisi 1. Selanjutnya kita joinkan yang berrelationship antara kolom yang relationship yaitu E1 reports to-nya, yang E2 itu employee ID. Nah, jadi ini di sini tampilkan pimpinan dan bawahannya. Untuk pimpinan yang null ini berarti
sudah tidak memiliki pimpinan lagi. Jadi ini sudah berada di posisi yang teratas. Jadi pimpinannya ada Andrew Fuller dan bawahannya ada Nancy Dafolio dan sebagainya. Selanjutnya, soal yang terakhir yaitu tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi yang pertama untuk tampilkan itu kita select E1 first name, gabungkan antara first name dan last name yang terdapat pada E1 sebagai kolom pimpinan, terus gabungkan antara first name dan last name pada E2 sebagai bawahan, lalu kita joinkan, ini full outer join karena kita mau menampilkan antara pimpinan dan bawahan yang sama-sama tidak memiliki bawahan atau tidak memiliki pimpinan. Jadi menggunakan full outer join karena dua-duanya digunakan antara left dan right. Jadi kita joinkan dengan from employees E1 full outer join employees E2, on E1 employee ID dan reports to-nya di E2. Kita run. Di sini ditampilkan seluruh nama pimpinan dan bawahan beserta pimpinan yang tidak memiliki bawahan, seperti di sini contohnya ini yang berada pada baris 2 yaitu nul karena Andrew Fuller ini merupakan posisi yang paling atas, jadi sudah tidak memiliki bawahan lagi. Jadi tidak memiliki pimpinan lagi. Selanjutnya ini ada Laura Kalahan, Michael Suyama, dan lain-lain yang yaitu pimpinan-pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Jadi yang bawahnya itu nul. Baik, mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan saya mengenai tugas pada modul 13 Select Multitable 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.